kelas yang mampu mewujudkan slogan berkarakter berprestasi. Jadi saya harap kelas saya dapat menjadi salah satu kelas yang inovatif, unggul, dan mampu menjadi salah satu kebanggaan sekolah, sehingga kami dapat menarik perhatian dari masyarakat luar dan mampu meningkatkan kepercayaan mereka akan kualitas pendidikan di sekolah kami, di mana hal ini juga memerlukan pengakomodasian dengan situasi atau suasana kelas yang lebih kondusif, aman, nyaman, dan menarik secara visual, sehingga kami sebagai siswa-siswi ini akan menjadi lebih giat lagi dalam belajar. Dan juga hal ini tentunya akan membantu kami dalam meningkatkan solidaritas dan kekompakan kami, sehingga kami juga akan terhindar dari perundungan ataupun kekerasan. Ketika ditanya dengan kelas impian, di dalam imajinasi saya, kelas impian di mana suatu siswa dapat melakukan proses pembelajaran dengan nyaman dan juga termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut. Kelas impian bukan hanya kelas yang mampu memadai dari segi fasilitasnya saja. Namun, kelas impian merupakan kelas yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga interaktif. Salah satu keberhasilan adanya kelas impian yakni dengan adanya guru. Dapat menciptakan siswa yang lebih berpikir kritis dan juga mandiri dalam melakukan suatu hal. Berkat hal tersebutlah, saya percaya bahwasanya kelas impian bukan hanya menciptakan generasi yang cerdas, namun bagaimana kelas tersebut dapat menciptakan generatif yang inovatif dan juga kreatif. Jadi di sini bagaimana sih semua ini muncul seperti mading dan juga logo-logo universitas dan kedinasan yang tertempel di kelas kami. Ide yang pertama, munculnya ide untuk membuat mading ini sebenarnya terkonsep dari adanya lomba kebersihan sekaligus juga menghias kelas yang diberikan oleh pengurus OSIS Separa 2024. Nah, pada waktu itu kami langsung terpikir satu kelas berhubung bahwa apa yang harus kita lakukan, apa yang ide-ide apa yang bisa didiskusikan supaya kelas kita bisa menjadi inspirasi bagi kelas-kelas lain. Nah, akhirnya pada waktu itu kita sudah mendapatkan konsep yang ada di TikTok. Kita mencari konsep-konsep yang ada di internet seperti di Pinterest, TikTok, dan juga lain sebagainya. Nah, akhirnya kita mendapatkan konsep TikTok dan itu konsepnya mirip seperti mading, namun dia itu penuh dengan hiasan. Nah, kemudian kita setelah 1 minggu kemudian kita mengkonsep semua apa keperluan kita harus butuhkan. Namun setelah kita kalkulasi, semua dana yang digunakan untuk membuat mading tersebut itu sangatlah banyak. Nah, maka dari itu kita menyusun konsep ulang bagaimana yang harus kita bisa lakukan supaya kita bisa mewujudkan mading itu dengan kita modifikasi, kita amati dan tiru. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, pada akhirnya terjalanlah sebuah konsep, kita memanfaatkan perintilan-perintilan bekas yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk membuat mading ini. Contohnya saja, di mading ini sebenarnya konsep dasarnya itu menggunakan triplet di belakangnya. Namun di belakangnya ini kita menggunakan bambu dan juga karton sebagai latar belakang untuk mengurangi penekanan biaya. Dan juga di sebelah sana sini seperti gorden ini, kita itu menggunakan kain dari bekas P5G2. Dan juga salah satu prinsip yang saya tanamkan kepada teman-teman sebelum membuat mading ini adalah bagaimana cara kita untuk bisa menjadikan kelas itu sebagai kelas interaktif, kelas yang bisa menjadi inovatif dan memberikan motivasi bagi kita. Bagaimana kita bisa merampung sebuah struktur kelas, perintilan kelas seperti dana kelas, memori, struktur kelas serta roster menjadi sebuah rangkaian yang rapi, terlihat menarik. Nah, maka dari itu kita rampungkan seperti kita membuat mading ini. Itulah menjadi cikal bakalnya. Dan juga salah satu prinsip yang saya tekankan kepada teman-teman waktu membuat ini adalah jangan pernah membatasi kreativitas di dalam itu. Dan itulah betul-betul saya mendapatkan pelajaran bahwa betul-betul yang namanya kreativitas itu harus kita ekspresikan. Kita harus memberikan mereka wadah untuk memberikan kreativitas mereka, jangan pernah dibatasi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk logo-logo universitas sekaligus juga kedinasan yang terpajang di atas, sebenarnya ini masih tergolong 70% karena ada kabar dari sekolah bahwa semua kelas di Semeli itu akan dicat, jadi kita pending beberapa perintilan lain. Sebenarnya yang memotivasi kami untuk bisa mengambil semuanya universitas-universitas yang menjadi impian dari teman-teman sekalian, teman-teman di kelas events atau 11-1 adalah bagaimana kita menjadikan kelas itu sebagai sebuah indikator motivasi. Bayangkan saja ketika kita masuk di dalam kelas dengan kondisi semangat pagi-pagi di sekolah, kita bisa melihat logo-logo universitas ataupun kedinasan yang ingin kita masuki. Jadi otomatis secara tidak langsung itu kan menumbuhkan semangat kita untuk bisa bekerja keras lagi, belajar, bisa melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang betul-betul bisa menunjang kita untuk bisa menggapai universitas-universitas seperti yang kita mau itu. Jadi mungkin itu saja.
pada intinya adalah kami melakukan membuat mading serta perintah-perintah lainnya itu yang prinsip jangan pernah membatasi motivasi, membatasi kreativitas. Kemudian juga seperti yang kita lihat teman-teman sekalian di daerah samping kanan itu, sini ada foto pahlawan, sekaligus juga memori-memori atau foto-foto dari teman-teman semenjak tahun 2023 di periode pertama. Ini kan sekali kita semua mengabadikan sebuah momen-momen yang pernah kita lalui bersama supaya kita bisa memulihkan solidaritas dari kelas Defense atau kelas 11. Di sini juga kita buat dengan modifikasi bambu bekas yang hasil dari bekas dari proses pembangunan masjid, kita manfaatkan supaya bisa menjadi hal yang berguna dan bernilai seperti itu. Kita modifikasi kemudian kita cat. Jadi kurang lebih seperti itu. Pada intinya adalah dalam membuat ini kita membutuhkan sebuah kerjasama, membutuhkan kekompakan dalam sekelas, bukan hanya bekerja secara individu, kita membutuhkan super team.